Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lalui itu saya tetap menjaga jarak dengan kekuasaan karena kalaupun mendekat lebih berjamaah, karena berjamaah lebih selamat. Jadi kalau ada kenapa Ustaz kemarin mendekat dengan Pak Bupati Anu di Palembang, bukan saya, itu Mas Puro, saya bilang. Itu ijtihad saya, cuma ikut Habib Mahdi aja. Itu lebih bersama jamaah lebih selamat. Saya selalunya demikian. Bukan saya mau lempar badan, bukan saya mau cari selamat, enggak. Tapi saya merasa dengan ijtihad berjamaah itu lebih selamat. Dan selama ini, baik dalam bidang fikih pun, saya hampir tak pernah berijtihad. Saya hanya membacakan ijtihad ulama. Menurut ulama fulan, menurut Syekh fulan, menurut Habib. Baik, yang pertama money politik, duit. Ternyata menurut survei, duit itu nomor 2. Jadi yang pertama itu adalah ikatan emosional. Apakah dia satu kampung, apakah dia satu suku, apakah dia satu sekolah, apakah dia satu keluarga. Jadi yang duit itu nomor 2. Dan biasanya yang ditakut-takuti itu orang yang ekonomi ke bawah. Kalau kamu tidak pilih saya, nanti kamu akan dilaknat Tuhan, kamu sudah disumpah dengan surat Yasin, itu yang takut itu. Kalau dia agak cerdas sedikit, maka dia akan ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Itu apalagi kalau ustadz yang menjamin. Tapi ini ustadz uangnya udah kami ambil, kami udah sumpah, tak apa-apa, tak usah kau pilih dia, kau puasa 3 hari selesai itu. Itu. Jadi duit itu nomor 2. Nah, apalagi kalau saya selalu sampaikan, ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Al-isyraku billah. Insyaallah kita tidak lagi syirik, uququl walidain, kita tidak lagi durhaka. Nomor 3 yang paling mengkhawatirkan syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu adalah, kata Syekh Al-Qardawi dalam Mimfiqi Daulah, cetakan Darus Syuruk, sampul warna hijau tua, syahadatuz zur, mencoblos kertas itu di zaman modern ini adalah persaksian. Saya hamba Allah Fulan bin Fulan mencoblos kertas ini, artinya saya bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini layak menjadi bupati saya, gubernur saya, wali kota saya 5 tahun ke depan. Maka saat itu dia sedang bersaksi. Dengar baik-baik, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik, renungkan baik-baik, istikharah. Setelah itu tanya orang baik, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, bersaksilah di hadapan Allah. Oleh sebab itu maka uang itu tidak begitu berpengaruh bahwa dia mengambil uang itu. Kita sampaikan, maka uang itu kau ambil uangnya, kau serahkan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, jalan dan lain sebagainya, masalih ammah, maslahat umum, kepentingan umum. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau itu kita sampaikan kepada grassroots, kepada akar rumput, kepada umat. Ustadz punya jamaah, ustadz punya pesantren, di pesantren itu ada anak-anak, anak-anak itu punya wali, wali-walinya itu menjadi pegangan ustadz. Ustadz punya jamaah umum pengajian, ustadz punya jamaah khusus, ustadz punya jamaah di kantor-kantor. Maka insya Allah money politik itu bisa diperangi kalau umat ini punya keterikatan dengan ulama. Kalau di Aceh umat punya keterikatan dengan Dayah, umat keterikatan dengan Abu, dengan Abi. Kalau di tempat kita umat punya keterikatan dengan Ustadz. Oleh sebab itu Ustadz jangan pernah meninggalkan jamaah. Apapun nama pengajiannya, pengajian ibu-ibu, pengajian wirid yasin, pengajian maulid, pengajian tablik akbar. Karena kalau sudah keterikatan umat itu longgar, filosofi sholat, sawus sufuf, kalau sudah ada renggang, disitulah setan. Maka jangan sempat ada putus kontak dengan umat. Itu yang pertama, tentang money politik. Yang kedua, saat ini ke siapa dukungan? Alhamdulillah sampai hari ini Mas Puro, Habib Mahdi, Ustadz Solhas belum pernah mengajak saya ke satu dukungan manapun. Tak ada. Belum ada kita mendukung. Tapi di beberapa daerah saya memang diajak untuk mendukung. Yang real Sumatera Utara. Sumatera Utara ketika era Mas, Jenderal Edi Rahmayadi dan Pak Musa Rajeksa, itu memang bulat, videonya viral. Saya dengan Tengku Zulkarnain, mau tak mau ini harus turun gunung Ustaz. Iya saya bilang.
bahwa kita di demo di airport, dibuatkan baliho besar, orang luar Sumatera Utara jangan masuk Sumatera Utara, jangan kita masuk, bully caci maki di internet itu, kita masuk ke dalam, karena mau tak mau ini pilihannya antara gulai kentang dengan ayam atau gulai kentang dengan anjing. Dan ini video itu viral dan kita dikatakan anti kebinekaan, anti NKRI, VOA Amerika mewawancarai Ustadz Somad ini anti kebinekaan. Saya bilang kalian kalau mau melihat kebinekaan datanglah ke Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ini ada kampung Keling, isinya orang Hindu, India. Di Sumatera Utara ini ada kampung Pecinan, orang Cina. Sampai hari ini rumah besar Chong Api masih tetap tegak berdiri, tidak diganggu oleh orang Melayu. Tanahnya disedekahkan oleh Chong Api Cina, tapi masjidnya dibangun oleh Sultan Delhi, masih berdiri sampai hari ini. Oleh sebab itu maka kebinekaan, belajarlah kalian tentang kebinekaan ke Sumatera Utara, saya bilang. Tapi bahwa saya sebagai seorang Muslim mengajak umat Islam untuk memilih pemimpin Muslim, itu hak saya, kita tinggal di demokrasi. Nah, jadi sebab itu yang saya bicarakan ini bukan teori di atas kertas. Saya bukan dosen yang bicara di kelas, yang di belakang laptop. Saya bukan akademisi yang berbicara seminar ke seminar. Enggak, kita terjun ke masyarakat, turun ke bawah. Nah, jadi untuk konteks Sumatera Selatan sampai hari ini belum. Tapi bahwa yang kita bicarakan ini akan kita amalkan di 2023 bisa jadi. Karena jadi dari 2020 kita kawal dari hulu sampai ke hilir. Kita memilihkan orangnya, mendudukkan orangnya, mencarikan partainya, mengiklankannya, mengendorsekannya, mengenalkannya ke umat. Bahwa dia duduk, kita mengawalnya. Dia akan berperan dengan 12 pasal contoh tadi. Bahwa nanti akan ada pasal tambahan-tambahan, itu sekedar contoh saja, bisa terjadi. Nah ini ke depan, tapi sampai hari ini tak ada. Untuk yang 2020 ini ada apa Ustaz? Ada di kabupaten kota lain di luar Sumatera Selatan. Salah seorang senior saya di Al-Azhar, sahabat saya mengatakan Ustaz Abdul Somad ini orang saya yang memilihnya. Saya yakin dia orang baik. Saya berdua dengan Ustaz Zulkifli M. Ali. Kemudian datang Ustaz Tengku Zulkarnain, masuk Ustaz Abdul Somad. Nah, kita kawal dari awal sampai akhir, kita iklankan bahwa terjadi gesekan-gesekan. Ya, ini perjuangan, ini resiko. Kalau takut beresiko jadi jual es krim, tak ada resikonya. Semua orang senang. Oleh sebab itu maka kata Ustaz Solhas, jual es krim pun tetap ada resikonya pas hujan. Nah itu, jadi tidak ada yang tanpa resiko. Jadi yang paling enak itu memang Ustadz zona aman, cerita tentang sabar, tentang Ustadz. Adapun ini adalah Ustadz yang memang bukan zona aman. Lalu kemudian ketiga tentang pernah tak Ustadz menghimpun pengusaha untuk umat? Kita buat yayasan tabung wakaf umat, dan ini dibuatkan fakta integritas tanda tangan. Kalau aku mati nanti ini tidak akan ada. Saya tidak mau bercerita mengawang-awang bahwa kita datang betul, datang ke BUMN, datang ke bank, BRI Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, kita datang. Kalian berbuatlah untuk umat, berwakaflah kalian, bersedekahlah kalian, bukan untuk pribadi saya. Ini untuk umat, nama yayasannya ini, sudah terdaftar di Badan Wakaf. 3 rumah orang kaya. Jadi saya tidak menempatkan diri sebagai orang yang berada di istana di atas gading gajah, lalu kemudian duduk melihat umat di bawah. Tidak, kita turun ke bawah. Ustadz Somad ini ada orang kaya, tanahnya banyak, datang kita ke rumah dia. Assalamualaikum Tuan Haji, kami ini dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau tanah kau ini kau wakafkan, insya Allah kau selamat dunia akhirat. Bisa kau ngasih tanah, kasihlah. Tak bisa kasih tanah, kasih semen, batu bata, kasih kerikil. Nah, ini dia. Nah, jadi yang saya lakukan ini sudah saya amalkan. Saya datangi satu persatu, saya datang ke rumahnya, saya ini menjemput bola. Nah, jadi kita tidak iklankan endorse di Instagram, sudah buatkan di FB, sudah, bahwa di beberapa daerah ada mau dia. Saya mau kasih tanah ini 4 hektar, tapi dengan syarat datangkan Abdul Somad itu kemari. Datang kita ke rumah dia. Assalamualaikum Pak Haji, istri Pak Haji, anak Pak Haji mesti hadir kemari. Ini nanti akan kami buat di sini pesantren, ini nazirnya.
Saya mau mengasih 70 hektar, tapi dengan syarat datangkan Abdul Somad ke sini. Datang kita, duduk dia. Oh, kenapa mesti jumpa? Tak yakin kami kalau cuma nengok di YouTube, kata dia. Jumpa. Itu. Jadi beberapa daerah itu kita laksanakan. Jadi tentang masalah, pernah tak Ustadz menggalang pengusaha-pengusaha ini? Bukan sekedar menggalang, kita datangi ke rumahnya, kita jumpai dia, kita hadapi macam mengemis kita. Tapi kenapa Ustadz mau? Karena bukan untuk pribadi saya. Saya kalau untuk saya tak mau saya. Karena ketika saya meminta, itu berarti saya sudah menjatuhkan marwah Al-Quran, Sunnah, menjatuhkan nama Al-Azhar. Saya tak mau. Tapi kalau membawa proposal umat, mau saya. Karena saya datang bukan sebagai Abdul Somad, tapi sebagai umat. Pak Haji tolonglah, Bu Ajah tolonglah. Nah, itu sudah kita lakukan di kabupaten kota, di berbagai tempat. Nomor 4, antara Ustadz duduk atau Ustadz mendudukkan. Saya lebih mau mendudukkan orang daripada saya duduk. Kenapa Ustadz tak mau duduk? Saya ini orangnya tak bisa berkata tidak. Tak bisa saya berkata tidak. Makanya jadwal ceramah itu yang bisa berkata tidak itu Habib Mahdi. Maka saya kasih ke Habib Mahdi. Datanglah orang Palembang ke Pekanbaru, minta jadwal ceramah, masih saya kasih iya. Saya iyakan aja itu. Kalau dia telepon langsung ke nomor saya, iya, karena saya susah mengatakan tidak. Tapi kalau saya kasih sama Habib Mahdi, maka semua orang Palembang, Sumatera Selatan asal minta, saya bilang masukkanlah proposal ini ke Habib Mahdi, nanti beliau yang, dan beliau siap mengatakan tidak. Andailah saya duduk di jabatan itu, pasti saya tidak akan. Innaka la dhaif, sama seperti Nabi berkata kepada Muaz bin Abu Dzar Al-Ghifari, innaka la dhaif. Posisi saya sama macam Abu Dzar. Saya ini dhaif. Suara saya yang menggelegar di atas mimbar tuh. Kalau sudah berhadap-hadapan, bayangkan kalau saya duduk jadi bupati. Tak usahlah jadi presiden, jadi bupati. Datanglah satu hari orang bawa proposal, minta masjid, minta anak sekolah, semua saya katakan iya. 2 hari cuma saya duduk di situ, setelah itu 2 gendangnya, terus letak ke rumah sakit, ke KPK. Anak dhaif. Tapi untuk menyampaikan yang hak yang batil itu insya Allah berkat doa para asatidz, support kawan-kawan saya insya Allah. Tapi insya Allah. Nah, oleh sebab itu saya lebih mau mendudukkan orang. Makanya kalau sudah Habib menyuruh, Ustadz menyuruh, ulama menyuruh, insya Allah sami'na wa ta'na. Nah, sampaikan ini Ustaz Somad. Maka saya selalu sampai ke daerah itu, apa yang mesti saya sampaikan? Sampaikan begini nanti di atas, insya Allah menggelegar itu. Tapi kalau udah turun ke bawah, ana dhaif. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.